Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam jumpa dengan saya Yohana Lestaria SAG, Guru Pak SMPN Sata Pebelang Kabupaten Manggarai. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, manusia sebagai citra Allah, dengan submaterinya Aku Citra Allah yang unik. Mari kita menjawab pertanyaan pemantik berikut ini. Pertama, apakah kalian sering merasa berbeda dengan yang lain? Kedua, mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Ketiga, betulkah perbedaan itu dikehendaki Allah Sang Pencipta? Sikap seperti apa yang seharusnya dikembangkan dalam menerima perbedaan dengan yang lain? Anak-anakku sekalian, sebagai insan yang beriman, mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu kepada kami. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyertai kami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ajarlah kami untuk selalu menghargai setiap keunikan yang ada dalam diri kami. Nama-Mu yang kudus kami puji hari ini sampai selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan keunikan-keunikan dalam diri. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap-sikap dalam menghadapi perbedaan antar manusia. Ketiga, peserta didik dapat menguraikan makna manusia sebagai citra Allah yang unik berdasarkan teks kitab suci. Keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan sikap-sikap dalam memelihara diri dan menghargai sesama. Dan yang kelima, peserta didik mengikuti berbagai aktivitas kerohanian dalam menjalin relasi dengan Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur diciptakan sebagai makhluk yang unik. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, sebelum mendalami tema pembelajaran ini, ada baiknya kita melihat siapa diri kita ini. Maka wajib kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa aku? Who am I? Pada masa remaja, mungkin sebagian kita malahan tidak pernah merasa atau bertanya siapa aku. Tetapi sebagian orang yang lain selalu bertanya siapa saya ini, karena ia merasakan banyak atau selalu ada perubahan dalam dirinya. Perubahan itu apa saja? Misalnya saja komentar orang-orang di sekitar kita. Kalau dulu Anda masih ngompol, orang lain memaklumi. Tetapi kalau sekarang Anda masih ngompol, orang lain akan berkata, sudah besar kok masih ngompol. Perubahan fisik, misalnya, yang laki-laki suara Anda berubah jadi besar. Mulai tumbuh kumis, muncul jakun di leher. Ada Anda yang perempuan mulai menstruasi, buah dada mulai membesar.
Maka penting bagi setiap pribadi untuk menemukan jawaban yang paling mendasar tersebut agar seseorang yakin akan dirinya sendiri. Bagi seseorang yang gagal menemukan jawaban, maka dapat berdampak pada setiap sikap dan perilaku yang negatif. Misalnya, seseorang menjadi tidak percaya diri, membenci diri sendiri, tidak bisa menerima diri. Untuk membantu menjawab pertanyaan siapa saya, dibutuhkan keterbukaan diri untuk melihat diri secara jujur dan bersedia dibimbing dalam terang iman. Anak-anakku yang manis, tema pembelajaran kita adalah Aku Citra Allah yang Unik, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kenapa disebut unik? Disebut unik karena tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu dapat diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat, atau kemampuan, serta pengalaman yang dimilikinya. Nah, bagaimana orang menghadapi keunikan diri? Ada yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Sikap positif ini membuat seseorang bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Ia juga tidak minder. Ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Ada bersikap negatif yang kurang menerima keunikan diri. Sikap negatif ini membuat seseorang ia merasa tidak puas. Ia dapat menolak diri sendiri. Ia juga dapat melakukan tindakan apapun demi menutup diri, misalnya operasi plastik. Sekarang kita belajar dari kitab suci. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-28 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, anak-anak, dari kutipan Kejadian bab 1 ayat 26-28, kita dapat belajar bahwa manusia adalah citra Allah. Artinya, manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dan manusia mempunyai relasi istimewa dengan Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah sedemikian rupa sehingga melalui manusia Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatannya. Jika kita adalah citra Allah,
berarti kita juga serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kita dipanggil untuk memancar diri Allah itu. Untuk dapat memancarkan diri Allah itu, kita perlu memahami terlebih dahulu siapa Allah itu. Jika Allah itu baik, maka kita juga harus bisa memancarkan kebaikan Allah dengan berbuat baik kepada sesama. Jika Allah itu sabar, maka kita juga harus bisa bersikap sabar terhadap sesama. Dengan demikian, kita turut memancarkan Allah. Anak-anakku sekalian, setelah kita pelajari materi aku citra Allah yang unik, hal yang unik juga kita bisa temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Berikut ini kita akan lihat bersama kisah seorang anak yang mengalami kekurangan atau anak yang berkebutuhan khusus. Pada gambar di samping menunjukkan seorang anak berkebutuhan khusus. Namanya Bernadictus Alfiano Nambu. Lahir di Rintung pada tanggal 11 Juni 2019. Dia anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Gaspar Tanggur dan ibu Anastasia Fono. Ia terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan adiknya. Alfiano berjenis kelamin laki-laki. Kedua orang tuanya sangat menyayangi dan memperhatikannya. Orang tuanya tidak pernah merasa minder ketika anaknya bergabung atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Meskipun Alfiano terlahir dalam keadaan tidak normal, namun memiliki kelebihan, yaitu bisa berinteraksi dengan teman-teman sebaya di lingkungan, mengerti dengan suruhan, bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dan bisa memanggil nama ayahnya meskipun kurang jelas. Bisa membedakan jenis dan suara motor ayahnya. Dalam hal hobi, Alfiano memiliki kemampuan bermain bola kaki, dan hal ini bisa dilihat dalam video berikut. Anak-anak, untuk selengkapnya dapat nonton di channel YouTube yang akan ditayangkan. Selain memiliki kelebihan, Alfiano juga memiliki kelemahan. Kelemahan ini yang dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Alfiano berbeda dengan anak yang seusia dengannya. Adapun kelemahannya, tidak bisa bicara, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa makan makanan yang keras, tidak bisa mendengar suara bising atau keras, sering kejang, berjalan atau berlari tidak normal, tangan juga tidak normal. Demikian kisah Alfiano. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa bersyukur atas semua yang kita miliki, teristimewa, keutuhan jiwa dan raga.